Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang jangan berbohong. Ya, kita awali dengan sebuah kisah inspiratif yang diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda yang sangat tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam karena dia melihat bahwa di sekitar lingkungannya sudah banyak yang masuk Islam, tapi ada hal yang mengganjal di dalam dirinya yang membuatnya ragu untuk masuk ke dalam agama Islam, yaitu perbuatan maksiatnya yang sering dia lakukan, tapi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dia masih memberanikan diri. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam agama Islam, tapi dengan syarat aku boleh melakukan maksiat-maksiat yang sudah aku lakukan pada sebelum aku masuk ke dalam agama Islam." Lalu Rasulullah menjawab, "Ya, boleh, tapi aku juga memberikan satu syarat, yaitu jangan berbohong." Lalu pemuda tersebut masuk ke dalam agama Islam dan dia berkata, "Wah, ternyata agama Islam ini sungguh mudah ya, tidak melarang ini itu ini dan tidak melarang segala hal, tapi hanya tidak memperbolehkan kita untuk berbohong saja." Lalu pemuda tersebut pergi dari rumah Rasulullah. Lalu saat dia ingin melakukan maksiat, yaitu dia ingin berzina, dia ragu ingin melakukan zina karena nanti takut saat dia tanya Rasulullah, "Waktu malam tadi kamu kemana?" Tapi kan kata Rasulullah jangan berbohong, jadi nanti dia akan menjawab seperti apa. Jadi dia tidak melakukan maksiat tersebut. Lalu selanjutnya, saat dia akan berjudi, melakukan judi, nanti saat dia menang lalu mendapatkan uangnya, nanti saat ditanya uang tersebut dari mana, kan tidak boleh berbohong. Jadi nanti bagaimana dia menjawabnya? Lalu dia tidak jadi melakukan dosa tersebut. Nah, dari sinilah semua hal-hal maksiat yang sudah dilakukan di masa lalu tidak dilakukan lagi, karena dia takut untuk berbohong. Karena Rasulullah sudah bilang jika ingin masuk ke dalam agama Islam jangan berbohong. Lalu akhirnya pemuda tersebut sadar bahwa sesungguhnya berbohong adalah salah satu akar dari segala kejahatan. Jika kita melakukan satu kejahatan, satu kebohongan, lalu akan muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birra, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharral sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon." Dan hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan membawa ke dalam kebaikan, dan kebaikan tersebut akan membawa kita ke dalam surga. Dan seseorang tidak henti-hentinya berlaku jujur, melainkan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Di hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk berlaku jujur, karena dengan kejujuran tersebut akan membawa kita ke dalam kebaikan-kebaikan yang lain, dan kebaikan-kebaikan tersebut akan membawa kita ke dalam jannahnya Allah SWT, dan akan dicatat di sisinya sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kazib, fa innal kaziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yajalu rajulu yakdibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dan hendaklah kalian menjauhi perbuatan dusta atau berbohong, karena sesungguhnya perbuatan bohong tersebut akan membawa kita ke dalam kejelekan, dan kejelekan tersebut atau kejahatan tersebut akan membawa kita ke dalam neraka. Dan seseorang yang tidak henti-hentinya berlaku berbohong atau berlaku dusta akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Dan di lanjutan hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan bohong, karena perbuatan bohong tersebut akan membawa kita ke dalam kejahatan-kejahatan yang lain, dan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta, dan tempat untuk seorang pembohong adalah di neraka. Di hadis ini juga dijelaskan bahwa jika kita berbohong akan membawa ke dalam kejahatan-kejahatan yang lain, akan mengakar terus dari satu kejahatan yang lain, dan dari kejahatan tersebutlah akan membawa kita ke dalam neraka. Allah SWT juga berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surat An-Nahl ayat 105. Nah, di ayat ini juga dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang berbohong adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Al-Quran, orang yang tidak beriman dan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah jika ia berkata ia berdusta. Iya, itu adalah salah satu ciri orang munafik. Jika kita melakukan sebuah kebohongan, jika kita berkata ia berdusta, itu adalah salah satu ciri orang-orang munafik. Karena itulah hendaklah kita senantiasa berlaku jujur, meninggalkan kebohongan, diusahakan sebisa mungkin untuk berkata jujur. Jika kita tidak bisa berkata jujur, maka diamlah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berkatalah yang baik, kalau tidak maka diamlah. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi sebuah pengingat bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman yang sudah menyaksikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi perlindungan kepada kita, memberikan rahmat dan hidayahnya agar kita mendapatkan ridho darinya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.